Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Suardi Amir di sini di channel Merdeka Belajar, Free Daily Knowledge and Step by Step Tutorials. Sahabat Merdeka Belajar, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba membongkar, membongkar sebuah rahasia yang biasanya digunakan oleh beberapa ya, tapi tidak semua. Beberapa siswa-siswi kita yang ketika ujian itu biasanya selalu dapat 100, tapi ketika ujian menggunakan kertas nilainya nggak bisa sampai segitu, bahkan mungkin bisa nilainya itu jauh di bawah KKM. Ternyata sahabat Merdeka Belajar mereka menggunakan trik ini. Ya, sahabat Merdeka Belajar, kita sudah sampai di layar desktop komputer kita. Nah, yang kita lakukan pertama kali dulu adalah saya akan mencoba memberikan pembuktiannya dulu ya. Sahabat Merdeka Belajar, saya buka soal. Ini sebagai contoh soal saja. Di Google Form sudah ada nama, ada kelas. Kemudian ada soal sebanyak 5 buah. Dan sahabat Merdeka Belajar yang berprofesi sebagai guru yang belum tahu bagaimana cara membuat soal di Google Form, sahabat Merdeka Belajar boleh lihat di deskripsi. Saya sudah membuat tutorialnya panjang lebar, kurang lebih ada 30 menit mungkin saya buat tutorialnya. Sahabat Merdeka Belajar bisa ikuti, itu lengkap banget. Nah, sahabat Merdeka Belajar, sesuai dengan judul, kita coba isi dulu ya sahabat Merdeka Belajar ini. Oke, maaf, saya jadikan soal dulu. Oke, ini copy, saya buka di jendela ini. Oke. Nah, sahabat Merdeka Belajar, ini sudah soalnya. Nah, ternyata sahabat Merdeka Belajar ada trik yang dilakukan oleh beberapa siswa-siswi kita. Trik yang pertama adalah mereka pada saat ini mengisi ini, sahabat Merdeka Belajar, mereka itu tidak mengisi nama mereka. Jadi, sahabat Merdeka Belajar patut curiga jika ada jawaban yang hanya jawabannya misalnya namanya sembarang atau hanya ditulis sebagai ini, abjad A, kemudian kelas, karena ini kebetulan saya tidak bikin ini, misalnya kelas 10 IPA 1. Oke. Dia menulisnya sembarang dulu, sahabat Merdeka Belajar, seperti ini. Mengisi jawabannya, baru kemudian dikirim. Nah, sahabat Merdeka Belajar, apa yang terjadi setelah mereka lihat skor? Nah, maka inilah yang akan terjadi. Wow. Kunci jawabannya itu akan terbuka. Dan mereka akan bisa lihat mana yang benar dan mana yang salah. Kalau yang benar, itu langsung ke sini ya, sahabat Merdeka Belajar, tidak ada lagi jawaban yang benar di bawah. Tapi kalau misalnya jawabannya salah, maka ya jawabannya akan ada benar di sini. Jawaban yang benar. Nah, seperti ini. Jawaban yang benar adalah, nah, seperti itu sahabat Merdeka Belajar. Ya, sehingganya kalau misalnya mereka akan melakukan ujian, jadi tinggal kirim jawaban lain seperti ini, tinggal memasukkan nama yang benar. Misalnya namanya adalah Andi. Ya sudah, berarti tinggal masukkan 10 IPA 1. Tadi jawaban yang benar. Dan lihat skor. Nah, sahabat Merdeka Belajar, ini Andi. Oh ya, tadi saya salah ya, harusnya pilihnya C. Nah, ini Andi, nilainya 60. Sahabat Merdeka Belajar, nilainya akan jauh lebih baik ketimbang yang ini. Dia bahkan bisa 100 kalau misalnya dia memang melihat yang ini. Begitu ya, sahabat Merdeka Belajar. Kita sebagai guru itu sebenarnya bisa mengantisipasinya. Mengantisipasinya adalah dengan cara kita kembali lagi ke soal kita yang ini, sahabat Merdeka Belajar. Kemudian di bagian setting, kita berikan limit responnya itu untuk 1 orang saja. Jadi 1 orang itu hanya bisa mengirim jawaban yang lain. Ya, meskipun nanti bisa juga menggunakan email yang lain, dia login yang lain, itu bisa jadi. Tapi paling tidak kita berikan respon seperti ini, 1 saja. Oke. Kemudian sahabat Merdeka Belajar di bagian presentation di sini, di sini bagian ini. Nah, jangan langsung immediately after each release grade-nya tuh langsung, jangan pilih immediately, tapi paling bawah.
Nah, dibikin seperti ini. Kemudian, nah ini pentingnya sahabat Merdeka Belajar. Correct answer, nanti mereka akan bisa melihat kalau ini dicentang seperti ini, mereka akan melihat jawaban yang benar. Ini kita buang, dan ini juga point values-nya, ini mereka akan nanti bisa melihat hasilnya, nilainya, maka kita buang juga. Oke, setelah ini selesai, sahabat Merdeka Belajar, nah jangan sampai sahabat Merdeka Belajar mereka mengelikin, sahabat Merdeka Belajar sebagai guru klik ini, see summary chart and text responses. Oke, jangan sampai ini tercentang. Jadi pastikan ini semuanya kosong. Kalau sahabat Merdeka Belajar menggunakan ini untuk di belajar.id, maka silakan centang. Tapi jika ada siswa sahabat Merdeka Belajar yang tidak mendapatkan akunnya, biasanya ada di sekolah saya ada beberapa. Nah, ini dibuka centangnya saja, tapi cukup satu responnya saja seperti ini. Kemudian di bagian presentation-nya seperti ini nih boleh. Nah, sahabat Merdeka Belajar untuk ininya lagi boleh juga di shuffle question order. Shuffle question order itu artinya mereka soal itu nanti kita bisa acak. Ya, kita boleh centang, tapi kalau ada soal berbentuk narasi dengan teks yang terpisah sebaiknya jangan. Ya, tapi kalau misalnya tidak ada yang seperti itu, semuanya satu soal saja, tergabung pertanyaan dengan jawaban, maka boleh shuffle question. Ya, kemudian quizzes seperti ini, pastikan posisinya sama seperti ini, sahabat Merdeka Belajar. Nah, di sini tuh ada collect email. Nah, kemudian kita save ya, nanti kita tes. Oke, nah sahabat Merdeka Belajar di sini ada email. Jadi mereka pas mau mau mengerjakannya itu ada emailnya. Coba kita kerjain ya sahabat Merdeka Belajar. Nah, sahabat Merdeka Belajar ketika siswa kita mau mengerjakan, mereka form ini atau lembar jawaban, lembar soal ini itu meminta kita memasukkan email. Jadi kita pilih login dulu. Misalnya email belajarnya ini, kemudian passwordnya kita masukkan. Karena password saya sudah tersimpan di komputer ya sahabat Merdeka Belajar. Saya harus konfirmasi dulu ke handphone. Ya, ini sudah bisa dikerjakan sahabat Merdeka Belajar. Nah, kita masukkan email kita. Email ini tujuannya adalah untuk mengirimkan nanti hasil ujiannya. Oke. Kemudian kita jawab sembarang aja ya sahabat Merdeka Belajar. Nah, efek dari shuffle ini tadi dia arahnya ke sini. Harusnya tadi pas sebelum shuffle kita buat ini dulu, bagian. Saya balik dulu aja lah sahabat Merdeka Belajar ya. Jadi di bagian ini kita bikin bagian supaya dia nggak ikut tershuffle. Nah, ini ujian. Lembar soal. Oke. Kemudian di sini ya. Ignito tadi ya, saya reload aja. Nah, sahabat Merdeka Belajar ini ya, terpisah dia jadinya. Tulis email kita, suhardi.36@guru.sma.belajar.id. Misalnya itu siswa, saya siswa ya. Saya tulis nama saya Suhardi. Oh, sorry ini kelas rupanya. 10 IPA 1, kemudian ini Suhardi. Oke, kemudian kita next. Nah, sahabat Merdeka Belajar, kita sudah sampai di soalnya. Ya, kita tinggal jawab ya sahabat Merdeka Belajar. Oke, setelah itu kita submit. Nah, sahabat Merdeka Belajar sudah seperti ini tuh tidak ada lagi tombol yang sahabat peserta ujian kita bisa klik. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kalaupun mereka ganti dengan view analytics seperti video saya sebelumnya ya sahabat Merdeka Belajar, mereka juga tidak akan keluar gitu. Nah, seperti ini. Dia membutuhkan permission. Nggak bisa sahabat Merdeka Belajar kalau diganti dengan analytics-nya seperti itu. Karena sebelumnya sudah kita rubah di bagian ini. Di sini. Ini tidak kita centang. Tapi kalau kita centang, sahabat Merdeka Belajar akan seperti ini. Ganti ya. Coba saya ganti dengan view analytics. Tuh, sahabat Merdeka Belajar. Langsung keluar jawabannya. Nah, ini juga jawaban dari peserta ujian yang lain. Nah, seperti ini. Jadi supaya ini nggak keluar, ya pengaturannya di sini adalah di soalnya ini dibuang. Kita save, kemudian kita reload. Nah, ini nanti membutuhkan izin lagi, jadi nggak bisa.
Ya, demikian sahabat Merdeka Belajar pada kesempatan tutorial singkat pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.